Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan menjelaskan untuk materi pada kali ini, yaitu tentang konfigurasi secara subkulit, konfigurasi elektron secara subkulit. Ada beberapa hal yang belum sempat saya jelaskan di video pertama, maka saya bikin video lanjutannya. Nah, mari kita sama-sama untuk belajar untuk lebih memahamin yang disebut dengan konfigurasi subkulit. Di sini ada beberapa permasalahan ya. Yang pertama ada pertanyaan, misalkan nomor atomnya 48 ya. Sesudah ditulis seperti kemarin saya sapi sedap ya, sedap. Nah, kira-kira sampai sini. Kemudian apa itu namanya, kalau kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 6, 10, kemudian tambah 2 lagi 12, nyampe sini 20, 30, 36, 36 ditambah 2 yaitu 38, ditambah 10, 48. Artinya konfigurasi dengan nomor atom 48 adalah berakhir di 4D10. Teman-teman perlu kita ketahui, kemudian kita selanjutnya akan ditanya dengan periode dan golongan. Banyak yang bertanya, berapa periode dan golongannya ketika seperti nomor atom berikut. Kita kemarin sudah tahu bahwasanya periode itu ditunjukkan oleh angka yang terbesar. Berarti kita ambil di sini yang terbesar adalah 5. Karena 5 di antara kiri sampai kanan adalah merupakan angka yang terbesar. Oke, kita tulis periodenya 5. Timbul pertanyaan, bagaimana Bu golongannya? Nah, golongan seperti kita ketahui kemarin adalah menjumlahkan yang terbesar dan terluar. Dengan demikian, berarti ini adalah subkulit yang terbesar, kemudian di sini adalah subkulit yang terluar. Otomatis kita jumlahkan elektronnya. Di sini jumlahnya lebih dari 8, yaitu 10 ditambah 2. Anak-anak pada bertanya, terus gimana Bu golongannya kalau 10 tambah 2? Sedangkan golongan di dalam tabel periodik itu maksimum adalah 8. Nah, untuk kasus seperti ini, maka anak-anak yang harus kita lakukan adalah dengan memahami bahwa jumlahnya kalau misalkan ini ditambah ini, S ditambah P, kita ambil misalkan 5S, kemudian 4D-nya itu misalkan masih 6, berarti ini masih 2 tambah 6, berarti ini golongannya adalah golongan 8. Dan kemarin kita sudah bahas bahwasanya subkulit S ditambah subkulit D adalah B. Bu, bagaimana yang di atas kalau jumlahnya lebih dari 8? Maka di sini kita ambil semua yang maksimum 8, misalkan jumlahnya itu masih 10, berarti dia masuk kategori golongan 8. Misalkan Ibu tulis lebih jelasnya, 4D7. Otomatis total S ditambah D ini adalah 9. Nah, kalau 9 ini masih termasuk golongan 8B. Atau 5S2, 4D-nya misalkan 8. Berarti ini kan jumlahnya 2 ditambah 8 ya, adalah 10. Maka 10 ini masih termasuk golongan 8B. Baru ketika dia jumlahnya lebih dari 10, maka kita kurangkan dengan angka 10 dan itu merupakan golongannya. Jadi di dalam soal yang di atas, karena jumlahnya itu 5S2 ditambah 4D10, totalnya adalah 10 tambah 2, berarti ini 12. Dia lebih besar dari 10, berarti aturannya adalah dikurangkan dengan angka 10 dan itu merupakan golongannya. Berarti saya ulang lagi, 10 tambah 2 adalah 12. Kita ambil 10 berarti sisa 2. Nah, itulah golongannya. Berarti di sini golongannya 2. Nah, S ditambah D sama kayak tadi B. Jadi golongannya adalah 2B. Saya ulang sekali lagi, kalau kulit terbesar dan kulit terluar jumlahnya 8 ya ditulis 8. Kalau dia lebih dari 8 dan di bawah 10 maka tetap adalah golongan 8. Nah, contohnya mana? Ini 2 ditambah 7, lebih dari 8 tapi di bawah 10 kan, karena 9 itu di bawah 10, maka golongannya adalah 8B. Demikian pula 2 ditambah 8, 10. Nah, dia tidak lebih dari 10, maka masih kategori 8B.
Kalau golongannya itu lebih dari 10, artinya penjumlahan elektron di kulit terluar dan elektron terbesarnya lebih dari 10, maka golongannya adalah jumlahnya dikurangi 10 dulu. Artinya 10 tambah 2 ketemunya 12. Dia lebih dari 10. Maka dikurangkan dengan 10 dan berakhir dari jumlahnya adalah 2. Seperti itu. Jadi, tolong teman-teman semua yang saya hormati, saya sayangin anak-anak, kalau misalkan jumlahnya itu 19, subkulitnya misalkan S tambah S tambah D atau S tambah P dan seterusnya itu ketemu nomor atom 19. Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahan pada saat menyusun konfigurasinya yang menggunakan sapi itu pasti ada kesalahan di situ. Jadi pasti maksimum hanya 8 karena dengan 18. Karena 18 dikurangi 10 adalah 8 dan itu merupakan maksimum dari jumlah golongan yang ada di tabel periodik. Seperti itu untuk yang jumlah golongannya melebihi 10. Lalu hari ini bagaimana Bu kalau yang nomor atom 38? Nah, kita bikin juga saya, sapi, sedap seperti kemarin ya, video yang pertama. 1, ini 2, kemudian 3, S-nya 4. Kita kasih nomor urutnya P dimulai dari 2 ya. Kemarin ini sudah P3, kemudian D dimulai dengan angka 10. Jadi di sini adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 dan seterusnya. Umpamanya ini 3D10. Kita hitung dulu apakah sudah 38 atau belum. Yaitu 10 sampai sini, kemudian ini 20, kemudian ini 30. Berarti kurang 8 lagi. Saya sapi, sedap. Berarti P ada di kulit keempat, berarti berisi 6. Berarti ini baru 36. Kemudian saya sapi, sedap. Berarti sedap lagi. Berarti ini adalah subkulit S nomor 5 dan diisi elektron 2 supaya totalnya 38. 10, 20, 38. Bagaimana Bu kalau seperti ini? Ada hal menarik yang perlu kalian ketahui. Periodenya berapa? Periode ditunjukkan oleh angka terbesar, berarti adalah angka 5. Oke, benar. Golongannya. Golongan itu menjumlahkan elektron di kulit yang terbesar dan terluar. Terbesarnya mana? Ini Bu, karena periode itu merupakan yang angka terbesarnya. Ininya terbesar, kulit terbesar kulitnya. Kemudian yang terluar mana? Dia lagi Bu. Berarti terbesar dan terluar adalah 5S2. Tidak ada pasangannya, ya kan? Untuk kasus seperti ini, golongannya gampang. Tinggal ditulis elektron yang berada di golongan itu, subkulit itu. Berarti dia adalah 2 dan selalu A. Begini. Paham? Bisa dimengerti ya. Jadi di sini sudah kita bahas bagaimana kalau jumlah golongannya lebih dari 10 dan bagaimana kalau yang berakhirnya itu hanya satu subkulit saja, tidak bisa dijumlahkan dengan yang lain. Lalu ada lagi yang perlu saya sampaikan pada tutorial pada siang hari ini, yaitu penyingkatan untuk nomor atom besar. Nah, kita menggunakan gas mulia. Supaya apa? Supaya tidak terlalu panjang saya sapi-sapi itu, nanti kita akan bisa meringkasnya dengan menggunakan gas mulia. Gas mulia kita harus hafal dengan hafalan kalau ibu mempermudah ibu aja gitu. Heboh negara Arab karena serangan radon. Dimana He itu nomor atomnya kita hafalkan 2. Selisihnya ini ke sini adalah oktav atau 8 ya. Kemudian ini 8. Nah, dari sini ke sini adalah 2 kalinya. Berarti ini selisih 18. Ke sini juga selisih 18 dan terakhir adalah 86. Lalu secara subkulit, kalau kita punya yang saya sapi-sapi yang kemarin kita tuliskan secara panjang ini ya, yang kemarin, berarti kalau si He itu kan 2 ya, berarti di sebelahnya 2 ya di sini ya, berarti kan 2S2 dan 2P6. Kemudian kalau Ne itu nomor atomnya 10, berarti kita hitung di sini 10, berarti sisanya adalah 3S2 dan 3P6. Kemudian bagaimana kalau 18? 18 berarti ini 10 sampai sini kan 18. Ini kan disingkatnya begini, boleh disingkat sebagai AR 18 begitu ya. Berarti sisanya adalah 4S2. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana? Kita coba dengan menggunakan konfigurasi yang nomor atomnya besar. Ambil misalkan X itu 95. Nah, ini kan besar. Berarti kalian secara manual dulu ya. Tulis saya, kemudian sapi,
sedap, sedap, sevedap, sevedap. Nah, seperti itu. Kemudian kita beri nomor sambil mengingat materi yang kemarin ya. Dikasih nomor 1 di S, kita cari S selanjutnya yaitu angka 2. Kemudian yang S yang ini 3 ya. Yang ini 4. Kita cari S selanjutnya ini 5. Kemudian mana lagi S 6, terakhir adalah 7. Kemudian kita lanjut lagi dengan P, dimulai dengan nomor urut 2 ya. Kita cari P selanjutnya ini 3, kemudian ini 4, 5, 6 gitu ya, 7. Kemudian kita cari yang sub kulit D dimulai dari angka 3. Kemudian ini 4, kemudian ini 5, kemudian ini 6. Kemudian ada lagi sub kulit F yaitu 4 dimulainya sama 5. Oke. Nah, sekarang kita isi aturan elektron-elektronnya. Sub kulit S kemarin isinya 2 elektron, P itu 6, S itu 2, P6, S2 D-nya 10, P6, S2 D10, P-nya 6, 2, F-nya 14 gitu ya. 10, kemudian P6, S2 14, jadi sini adalah 10, terakhir 6. Teman-teman, kalau kita dikasih nomor atom besar, tentu akan panjang dan kita akan memakan waktu lama. Bener kan? Mencari saya sapi-sapinya aja lama. Nah, kita harus mulai menghafal. Oh, sampai 4F, ini kalau kita jumlah dari kiri, itu pasti ini 70. Berarti ditambah 5D10, berarti ini 80. Ditambah 6P6, berarti sini 86. Sampai sini baru 88. 88, kemudian ditambah 14. Berapa itu? 88 tambah 14 12, 102. Berarti kalau sampai sini sudah kelebihan. Tetapi baru sampai sini 88. Supaya 95, si F ini kira-kira isinya berapa? Ini tidak dipakai karena kita hanya diminta untuk 95. Coba kita lihat lagi ya. 10, 20, 30, 38, 48. Kemudian 54, 56. Sampai sini 70. Kemudian 80, 86 ya. 86 tambah 2 itu 88. Berarti si 5F-nya ini akan berisi berapa supaya 95. Kalau 90 aja 2 lagi berarti 7 ya. Di sini adalah isi elektron 5F7. Bisa kita menentukan periode dan golongannya menggunakan konfigurasi yang masih awam, masih manual seperti ini. Tetapi kita juga bisa menyingkatnya. Jadi kita cara menyingkatnya saya kasih pengertian dulu. 95 ini paling dekat dengan mana? Berarti dia paling dekat dengan 86. Berarti ketika kita punya X95, maka cukup kita tuliskan dengan siapa 86 itu? Radon. Radon dengan nomor atom 86. Nah, 86 itu selanjutnya tadi sudah kita tahu di sini adalah 7S2 kemudian 5F, kan seperti itu. Nah, baru diisi supaya 95 dikurangi 86. Dan di sini sudah ada 2, berarti 88. 88 supaya 95 di sini tinggal diisi angka 7. Jadi seperti ini lebih mempercepat daripada kita harus mengulang saya sapi-sapi sepanjang tadi. Nah, seperti itu teman-teman cara penyingkatan nomor atom. Bagaimana Bu golongannya? Oke, kita tulis periodenya berapa nih? Periodenya adalah angka 7, berarti karena paling besar 7. Kemudian golongan adalah menjumlahkan yang terbesar dan terluar. Kebetulan di sini S ketemu F. S ketemu F kemarin apa? Transisi. Nah, transisinya apa? Karena 5F berarti dia masuk yang aktinida. Seperti itu teman-teman pembahasannya. Jadi sudah saya jelaskan di tutorial kali ini, baik yang nomor atomnya jumlahnya lebih dari 10 maupun yang nomor atom terbesar dan terluarnya satu subkulit saja, juga saya sudah menjelaskan tentang bagaimana penyingkatan daripada konfigurasi elektron secara subkulit agar lebih efisien. Kalau untuk terutama berlaku untuk yang nomor atom besar.
Sekian video tutorial kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada pertanyaan silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.